warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 MIPA 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak, kita bertemu di hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa suatu halangan apapun. Mas Mbak, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Doa mulai. Ya, terima kasih untuk memimpin doanya, Mas Rois. Untuk selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Mbak Anisari Fatimah hadir? Hadir ya. Di layar kelihatan pembelajaran hari ini dengan tujuan yaitu mempelajari tentang ancaman-ancaman yang ada di negara Indonesia. Jadi kalian nanti bisa membedakan antara ancaman satu dengan ancaman yang lain dalam satu bidang dengan bidang yang lain, dan kalian bisa menganalisis beberapa contoh-contoh dari ancaman. Misalnya nanti ada ancaman di bidang ideologi, contohnya apa? Bapak izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, ini untuk materi pembelajaran hari ini. Materi pembelajarannya berkaitan dengan ancaman terhadap integrasi nasional. Yang perlu kalian ketahui di sini, ancaman terhadap integrasi nasional itu apa sih sebetulnya? Kalian pernah nggak merasa bahwa kalian itu terancam dalam hal apapun? Pernah nggak? Ada yang mau menjawab? Pernah Pak? Pernah ya. Nah, dalam membangun integrasi nasional, integrasi itu dulu dalam kelas 10 sudah pernah Bapak terangkan. Integrasi itu bisa dikaitkan dengan menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan yang kaitannya dengan nasional, itu negara kita. Tidak luput dari suatu ancaman yang disebut dengan integrasi itu. Pasti ada ancaman. Nah, ancaman tersendiri itu apa sih artinya sebetulnya? Ancaman itu merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat merombak suatu kebijakan yang dilakukan secara konsepsional atau kriminal, serta politik. Misalnya kebijakan dari pemerintah yang sudah dibuat, terus ada beberapa yang tidak setuju, itu juga bagian dari suatu ancaman. Apalagi kalau kita bicara tentang politik, yang namanya politik itu ada pro dan kontranya, itu hal yang pasti. Selanjutnya, ancaman sendiri yang berkaitan dengan integrasi nasional, di situ ada beberapa bidang yang mungkin sering kita tahu di situ. Ada singkatannya yaitu IPOLEK Sosbud Hankam. IPOLEK Sosbud Hankam itu singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, pengertiannya sendiri, kalau kalian lihat di screen kalian atau di layar HP atau layar komputer kalian, di situ yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi itu kaitannya dengan apa di situ? Kalau dilihat misalnya yang mengancam berkaitan dengan ide atau gagasan suatu negara. Misalnya salah satunya kalau kita sering mengenal dulu itu ada namanya komunisme. Komunisme itu paham-paham orang atau paham-paham oknum tertentu atau suatu golongan bertentangan dengan Pancasila. Misalnya menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada, itu paham-paham yang berkaitan dengan komunis di negara kita. Nanti ada beberapa contoh yang lain, bahkan dalam pembelajaran hari ini nanti kalian akan membawa oleh-oleh yang besok itu di pertemuan berikutnya kalian presentasikan. Jadi di dalam pembelajaran hari ini nanti saya bentuk kelompok, Bapak bentuk kelompok, ada 4 kelompok yang kalian nanti akan mengerjakan beberapa contoh-contoh dari ancaman dalam berbagai bidang. Sebelum Bapak bentuk kelompok untuk hari ini beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya Mas Rafiq? Baik, Pak, sebelumnya permisi, ini ada pertanyaan dari teman saya. Iya? Jadi
apakah pemahaman masyarakat tentang interogasi Integrasi nasional. integrasi nasional itu sudah terbilang cukup sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan? Seberapa pentingkah kesadaran kita terhadap ancaman integrasi nasional? Apakah ini wawasan ini harus disebarkan lagi secara luas? Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rafif dan teman-teman. Integrasi nasional sendiri pada umumnya itu kan mempersatukan antara satu dengan yang lain. Mempersatukan ini bisa berkaitan dengan ideologi, sosialnya, atau bahkan kita banyak perbedaan bisa mempersatukan berkaitan dengan suku, ras, agama. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang sebenarnya dalam masyarakat kalau kita melihat itu sudah mulai timbul-timbul pemahaman seperti itu. Bukti-buktinya misalnya seperti ini. Salah satu contohnya di negara kita sendiri dalam setiap tahunnya pasti merayakan yang namanya 17 Agustus. 17 Agustus itu diadakan lomba, diadakan upacara, itu juga bentuk dari mempersatukan, Mas. Dari beberapa perbedaan yang nanti kalau bisa bersatu, maka tidak terjadi hal-hal yang negatif, yang tidak kita inginkan. Itu pemahaman itu. Tidak akan terjadi suatu ancaman-ancaman. Perlu nggak Pak disebarluaskan? Tentunya perlu. Pemahaman itu jelas perlu disebarluaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan masyarakat. Misalnya, kita peduli terhadap sesama saja itu bentuk dari menyebarluaskan. Seperti itu, Mas Rafif dan teman-teman. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Iya. Ada yang lain nggak sebelum saya bentuk kelompok? Mungkin yang perempuan? Sudah dilihat untuk pembentukan kelompok hari ini di WA, gitu ya. Di situ ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu mulai dari Mas Ali, terus sampai Mbak Erina, gitu ya. Oke? Nah, kalian nanti bisa berdiskusi. Kalian bisa berdiskusi di sini di apa istilahnya forum ini. Bisa secara langsung tanya temannya yang satu kelompok atau kalian bisa chat. Di situ kan ada apa yang perlu dibuat, Pak? Gitu ya. Yang sudah saya kirim di WA itu kalian mengambil suatu contoh-contoh yang ada dalam lingkungan sekitar kita tentang ancaman-ancaman di bidang Polek Sosbud Hankam itu. Kalian bisa cari contoh-contohnya di situ, bahkan kalian buat suatu PowerPoint yang ada gambarnya di situ, itu lebih bagus lagi. Gitu ya? Baik Pak. Ya. Karena waktu pertemuan pertama hari ini sudah selesai, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kalian presentasi, dipimpin doa, silakan, Mas Mbak. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk mimpin doanya, Mas Nayara. Untuk hari ini, pertemuan terakhir sudah selesai. Nanti kita bisa lanjutkan pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11 MIPA 1. Kabarnya bagaimana hari ini? Insya Allah baik Pak. Insya Allah baik ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, hari ini di pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan materi tentang ancaman. Yang kemarin sudah saya bentuk kelompok, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mengerjakan suatu kasus. Sebelum kita mulai hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Mbak Bunga, terus ada Mas Nayara, semua hadir ya hari ini ya. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian mengetahui beberapa contoh-contoh ancaman
dalam berbagai bidang. Nah, untuk hari ini yang presentasi yaitu kelompoknya Mas Rafif ya, kelompoknya Mbak Nur Farida dan kawan-kawan atau kelompok 4, silakan bisa di Benar, Pak. share screen. Oke, maaf, sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertahanan dan keamanan. Di sini ada pemberontakan organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini sudah sangat terkenal ya di Indonesia karena ingin melepas diri dari negara Indonesia. Sepertinya cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan. Permisi Pak, dari Ya. kelompok 1 mau bertanya. Apa saja contoh dari ancaman di bidang keamanan yang belakangan ini sering terjadi? Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimanakah cara untuk mengatasi ancaman sosial budaya yang berupa kemerosotan akhlak para generasi muda zaman sekarang tanpa adanya paksaan dari orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak terasa ya? Saya Tias Rahmawati di sini akan menjawab pertanyaan dari Dani. Bagaimana sih cara buat kita menghindari kerusakan moral yang ada di diri kita sendiri tanpa harus ada paksaan? 1, kita harus pandai memilih dan memilah teman dekat. Jadi kita harus sadar menghindari salah pergaulan. Itu paling penting. Karena kan dengan kita sadar kayak pergaulan ini gak bagus nih, kita harus sadar sendiri. Pergaulan ini bagus nih, aku bisa nih temenan sama orang ini. Gitu. Yang kedua, ada peran orang tua yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Jadi orang tua tuh perlu juga untuk mengawasi anak-anaknya. Gimana pergaulan anaknya itu sehat apa enggak, bener apa enggak, kan. Terus ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk penyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Misalnya, tahu bahaya merokok, tahu bahaya minuman keras. Jadi jangan, ya mungkin buat kita para remaja kepo, gimana sih rasanya gitu kan, gimana sih cara kayak gitu tuh gimana rasanya gitu. Jadi dari rasa kepo itu biasanya yang menyebabkan kayak coba gitu. Itu jangan sekali-kali. Jadi buanglah. Kamu percuma ada rasa kepo tapi kedepannya akan lebih buruk dari kita. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Cukup sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin ada yang tidak dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Mbak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian hebat sekali. Kalian sudah buat tugas dan sudah mempresentasikan. Nanti di akhir pertemuan ini kalian bisa mengerjakan kuisis atau post test itu. Mas Mbak, karena hari ini pertemuan kita sudah selesai, sampai bertemu di lain kesempatan di minggu depan dengan materi berkaitan tentang hak asasi manusia. Kalau saya banyak salah hari ini, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita bareng-bareng berdoa. Silakan dipimpin doa, Mas Mbak. Berdoa mulai. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Kalian tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.